Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini mari kita renungkan bersama sebuah kisah yang penuh pelajaran tentang pentingnya menjaga hati dan lisan kita dari ghibah, bahkan ketika itu hanya berupa pikiran dalam hati. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan oleh seorang ulama besar bahwa suatu hari ia sedang berada di Masjid Asyunizia menunggu jenazah untuk melaksanakan sholat jenazah. Saat itu ia melihat seorang fakir miskin yang bekas ibadahnya nampak jelas, tetapi yang mengemis kepada orang-orang. Dalam hatinya sang ulama berkata, jika orang ini mau bekerja untuk memperoleh rezekinya, itu akan lebih baik baginya. Sepintas pikiran ini tampak wajar, ya, bahkan mungkin kita pun sering berpikir seperti itu. Namun ternyata pikiran tersebut membawa konsekuensi besar, ya. Malam harinya sang ulama merasakan semua wirid dan ibadahnya menjadi berat. Dalam kantuknya ia bermimpi melihat si fakir miskin itu. Orang-orang berkata kepadanya, makanlah daging orang ini karena engkau telah menggunjingnya. Hadirin sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mimpi itu ia memprotes, aku tidak menggunjingnya, aku hanya mengatakan sesuatu kepada diriku sendiri. Namun ia diberitahu bahwa bahkan pikiran seperti itu adalah itu tidaklah pantas. Ia diperintahkan untuk meminta maaf kepada si fakir. Pagi harinya ia pun mencari si fakir dan akhirnya menemukannya. Dengan penuh rendah hati ia meminta maaf dan si fakir mendoakannya, semoga Allah mengampuni dosa kami dan dosamu. Kisah ini mengajarkan bahwa kepada kita betapa pentingnya menjaga hati dan lisan dari ghibah, bahkan dalam bentuk pikiran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olok itu lebih baik dari mereka, ya. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, ya. Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini, ya, kita belajar beberapa pelajaran penting. Yang pertama adalah ghibah bukan hanya melalui lisan, tetapi juga hati. Seringkali kita berpikir bahwa ghibah hanya terjadi saat kita membicarakan keburukan orang lain kepada orang lain. Namun bahkan pikiran buruk terhadap seseorang tanpa alasan yang jelas pun bisa menjadi ghibah, ya. Yang kedua adalah menjaga prasangka, adalah bagian dari adab Islami. Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka adalah seburuk-buruknya perkataan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah pentingnya meminta maaf, ya, ketika kita bersalah. Ketika sang ulama diberitahu bahwa ia telah keliru, ia tidak menunda untuk meminta maaf kepada si fakir. Ini menunjukkan bahwa memohon maaf kepada sesama adalah bagian dari sikap rendah hati dan akhlak mulia, ya. Yang keempat adalah hikmah dari doa si fakir. Meskipun si fakir berada dalam kesulitan, ia tetap menunjukkan akhlak yang mulia dengan mendoakan kebaikan bagi orang yang meminta maaf kepadanya. Inilah contoh nyata dari ketulusan hati seorang hamba, ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ya, kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga hati dan lisan dari prasangka buruk, ghibah, dan ucapan yang tidak pantas adalah kewajiban seorang mukmin. Ketika kita berbuat salah, jangan ragu untuk meminta maaf, baik kepada Allah maupun kepada orang yang bersangkutan.
Marilah kita jaga hati dan lisan kita dan selalu berusaha berpikir positif terhadap sesama. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba Allah yang selalu menjaga adab dalam setiap keadaan. Demikianlah semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.